Suka dan duka menghiasi hidupku, tetapi karena Yesus ku bahagia. Bila ku renungkan hidup ini, hari lepas hari ku lalui, suka dan duka menghiasi hidupku, tetapi karena Yesus ku bahagia. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur dengan hati yang tulus, ku bersyukur perbuatanmu Yesusku. Terpujilah Tuhan selamanya. Ku renungkan hidup ini, hari lepas hari ku lalui, suka dan duka menghiasi hidupku, tetapi karena Yesus ku bahagia. Bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur dengan hati yang tulus, ku bersyukur perbuatanmu Yesusku. Terpujilah Tuhan selamanya. Bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur dengan hati yang tulus, ku bersyukur perbuatanmu Yesusku. Terpujilah Tuhan selamanya. Bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur dengan hati yang tulus, ku bersyukur perbuatanmu Yesusku. Terpujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Pujian tadi adalah ciptaan ataupun gubahan dari salah satu tim dari trio Zoe Live yang beberapa minggu lalu kita sudah saksikan, dan lagu itu adalah karya dari Uda Malau. Ya, kami suka panggilnya dengan sebutan Uda Malau ya. Firman Tuhan di Mazmur 7 ayat 17, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Ya, dalam segala suka maupun duka, biarlah kita mau tetap tersenyum karena sekali lagi kita memiliki Tuhan Yesus yang melebihi segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk mengawalinya, pada saat ini saya mau menyapa untuk saudara-saudara yang ada di benua Australia, untuk PLC Purpose Life Church jemaat di kota Melbourne. Di sana juga ada PA Sydney, PA Brisbane dan sekitarnya. Dan untuk di Indonesia, wah di Indonesia ini banyak nih. Untuk JKI Zoe Life Bandung, JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga untuk PA Peniel ada di kota Jakarta, ada di kota Medan, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten dan Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga untuk fellowship para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek. Dan juga ada fellowship hamba-hamba Tuhan di NTT, Kabupaten Rotendao. Untuk itu, biarlah sama-sama kita mau menikmati akan kasih setia Tuhan. Lewat setiap pengakuan kita, biarlah kita menyatakannya hanya untuk Dia. Sekali lagi, kami semua tim mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua di rumah. Sama-sama katakan Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari mengawali, saya mengajak kita berdoa. Kau yang dimuliakan, Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Kembali pada hari Minggu ini, kami semua sudah berada mungkin di depan TV kami, di depan handphone kami, di depan laptop kami. Tapi biarlah Tuhan, ada jarak yang membatasi kami karena situasi, tapi di dalam roh kami bersatu. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang menyatukan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan, kami mau membawa setiap persembahan kami lewat pujian, lewat penyembahan hanya untuk Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pengakuan kami nyatakan hanya untuk Engkau. Biarlah Engkau saja yang disukakan, Engkau saja yang disenangkan. Terlebih lewat kehidupan kami, Roh Kudus, Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang diagung. Yesus Tuhan, kami buka ibadah kami ini, biarlah Engkau saja beracara sepenuhnya Tuhan. Terlebih biarlah Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mau mempersiapkan hati kami, keberadaan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kerajaan Allah yang adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, biarlah itu memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan sukacita kita. Berbaku pun dinyanyikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
bersukacita selamanya. Mari, ya Yesus yang mendampingi setiap kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, Dia memberikan kekuatan. berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janjimu Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. berharapan kita hanya di dalam Dia Yesus yang adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Katakan sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Kasih-Nya sungguh mempesona setiap kita. Haleluya. Dia yang mati bagi kita, hapuskan dosa kita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Yesus sukacitaku selamanya. Yesus suka
namanya. Suatu ada masanya untuk apapun di bawah langit. Ada waktunya. Ada waktu senang. Mungkin ada waktu juga duka. Tapi satu hal yang kita percayai, bahwa sumber pengharapan kita kekal. Karena Dia menjanjikan adalah kekal. Ya Yesus itu sendiri. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Rasa Dia beban akan berat. segera menghampiri Berserulah. dirimu. Percaya Berserulah kepadanya. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari saudaraku sekali lagi nyatakan pujian. Oh Tuhan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Mungkin saudara ada yang merasa aku sudah berdoa, sudah meminta segala sesuatu, tapi kok tak kunjung datang yang aku gumuli.
hal yang aku tahu bahwa Dia memberikan hikmat, Dia memberikan sukacita, Dia yang memberikan damai sejahtera, sehingga kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Apapun itu kesulitan kau, dalam keadaan sakit mungkin, dalam keadaan duka mungkin, biarlah berseru karena pengharapan di dalam Dia tak pernah sia-sia, saudara. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita, nyatakan. Mari sama-sama berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, seru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri. Dia tak pernah menunda-nunda, saudaraku, untuk memberikan kekuatan. Tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Biarlah apapun saja yang kita hadapi, yang kita sedang gumuli, biarlah ungkapan syukur terus kita nyatakan. Ungkapan syukur, biarlah kita mau menyatakan, ku mau selalu bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Apapun itu Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kami tetap terus move, melangkah maju. Haleluya. Syukur itu Dia dapatkan daripada setiap kita, saudara. Mari nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Senantiasa mengucap syukur dan berdoa, karena itu yang Dia inginkan daripada setiap kita.
buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
saudaraku, kembali di hari Minggu ini di dalam unity bersama-sama kita deklarasikan pernyataan iman kita. Maka di saat kita mempercayai apa yang kita katakan, itu akan tergenapi, itu akan menjadi nyata, menjadi nyata, menjadi nyata, menjadi nyata. Mari sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama, amin, amin, amin. Maka terjadi. Hadiratnya yang memberikan kekuatan, hadiratnya yang memberikan penghiburan. Di dalam hadiratnya ada jaminan hidup yang kekal. Ini kami kembali lagi, lebih lagi kamu menyatakan, biarlah Engkau saja menjadi bagian kami di dalam kehidupan ini. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah. Mari saudaraku, taruh tanganmu, kedua tanganmu di dadamu. Katakan, ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari lebih lagi, biarlah tangan kita tetap di dada, katakan yo. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Menyembah-Mu dengan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan lewat hamba-Nya, Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari Yusuf bagian yang ketiga. Sebelum kita lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang sudah Tuhan tebus, setiap orang-orang yang Tuhan izinkan mendengar kebenaran ini. Kami semuanya menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian, sehingga semua dari kami
akan memahami firman-Mu dengan benar. Kami mengerti dengan benar. Dan firman-Mu berjanji tatkala kami mengerti, maka hidup kami akan dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan-ikatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti terjadi tatkala kami mempercayainya. Terima kasih Tuhan, kami membuka roh kami untuk diisi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita sudah mempelajari Yusuf bagian pertama dan bagian kedua, dan sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, kita sudah membaca bahwa Yusuf tatkala dia berumur 17 tahun, dikatakan Yakub membuatkan jubah yang indah. Ya, indah di sini bukan hanya sekedar indah, tapi indah dan mahal. Nah, itulah yang memicu saudara-saudaranya iri. Kemudian Tuhan menyampaikan pewahyuan kepada Yusuf, rencana Tuhan atas hidupnya Yusuf. Dan itu disampaikan Tuhan dalam bentuk mimpi. Nah, mimpi ini diceritakanlah kepada saudara-saudaranya. Menceritakan mimpi hal yang biasa. Kalau Anda juga bermimpi, Anda juga ceritakan. Baik mimpi yang indah maupun mimpi yang tidak indah, pasti diceritakan. Ya. Yusuf begitu juga, dia mimpi diceritakanlah. Dan tidak ada hal-hal yang lain, hanya sekedar menceritakan saja. Namun cerita mengenai mimpi itulah yang ditanggapi dengan kebencian. Rupa-rupanya Tuhan melakukan sekali lagi, berarti 2 kali Yusuf diberi mimpi. Ya, mimpi gak bisa kita create, mimpi gak bisa kita buat-buat. Ya. Nah, mimpi yang kedua sama dengan mimpi yang pertama, bahwa Tuhan sudah menentukan Yusuf untuk dipermuliakan. Tetapi dari saudara-saudaranya tidak ada yang mendukungnya. Bahkan bapaknya pun berkata, "Kamu ini mimpi apa?" Ya. Tetapi di satu pihak Yakub menyimpan apa yang dimimpikan Yusuf ini di dalam hatinya. Itu pada waktu Yusuf berumur 17 tahun. Kemudian dikatakan bahwa saking bencinya saudara-saudara itu, ada yang berniat membunuhnya. Tapi dicegah oleh saudara-saudaranya, yaitu Ruben dan Yehuda. Ya. Kemudian adalah rombongan pedagang-pedagang yang lewat dekat dengan mereka berkumpul, yaitu dikatakan pedagang-pedagang orang Ismail. Maka diambillah Yusuf dari dalam sumur kering itu dan dijual. Singkat cerita, Yusuf dibawa ke Mesir. Dari Sichem berjalan kaki menuju Mesir. Bukan hal yang gampang, ya, cukup jauh. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Singkat cerita, berapa tahun dia bekerja di situ? Sepertinya tidak terlampau lama, kira-kira bangsa 2-3 tahun. Ya. Ini hanya dugaan saya. Ya. Apa yang terjadi? Istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, namun Yusuf menolaknya. Itu sebabnya maka istri Potifar memfitnah Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan di dalam penjara.
penjara itu berada di bawah rumah Potifar. Ya. Dan Potifar ini mempunyai posisi yang cukup tinggi. Dia adalah kepala pengawal raja dan dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Yusuf dimasukkan di penjara tanpa ditanya, tanpa disampaikan tuduhannya, langsung dicomot saja dan dimasukkan ke dalam penjara. Kira-kira 10 tahun di dalam penjara. Dari mana saya bisa tahu? Karena nanti tatkala Tuhan mereka-reka apa yang sudah direka-reka oleh istri Potifar itu, dikatakan di dalam firman, Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpinya. Nah, juru minuman yang pernah dimasukkan di penjara sama dengan Yusuf, dia pernah bermimpi dan Yusuf menafsirkan mimpinya. Nah, ini hal yang menarik. Yusuf diberi kelengkapan oleh Tuhan, yaitu bisa menafsirkan mimpi. Nah, tidak pernah diceritakan dari awal bahwa Yusuf mempunyai karunia itu. Tetapi saya sangat meyakini tatkala Tuhan sudah menyatakan rancangannya dalam hidupnya Yusuf, dan saya yakin Yusuf akan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh bapaknya Yakub. Ya, ini ceritanya agak mundur sedikit supaya Anda ingat kembali. Abraham, ya, pertama kali dijumpai Tuhan, dinyatakan bahwa inilah adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Namun ada persyaratan bahwa setiap keluarga Abraham, juga setiap orang-orang yang lahir di rumah Abraham, budak-budak Abraham yang dibeli maupun yang lahir dari situ, semuanya diikut sertakan dalam perjanjian ini. Yaitu dengan tanda mereka harus disunat, semuanya disunat. Ya, ini pertama kali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Abraham mempunyai anak, Ismail dan nanti Ishak. Saya yakin mereka semua juga pasti diajarin untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Tuhan berkata supaya Abraham dan keturunannya memegang janji Tuhan. Janji Tuhan ini harus dipegang. Bagaimana memegangnya? Yaitu memperkatakannya kembali. Di dalam bahasa Ibrani-nya su'ah, meditasi. Kita melihat Ishak juga melakukan meditasi su'ah, memperkatakan apa-apa yang Tuhan janjikan. Saya juga sangat yakin bahwa Ishak pun juga ngajari kedua anaknya, Esau dan Yakub. Walaupun Esau kurang serius di dalam hal kerohanian dan Yakub sangat serius. Itu sebabnya Yakub sekarang memiliki 12 anak, dan saya juga sangat yakin ke-12 anak ini juga diajari oleh Yakub bagaimana untuk memegang janji Tuhan itu. Su'ah, menerima dengan memperkatakan kembali semua janji-janji Tuhan. Saya juga yakin tatkala Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan bahwa Tuhan merancang Yusuf akan diangkat tinggi sehingga saudara-saudaranya menyembah dia, bahkan bapak ibunya dan 11 saudaranya menyembahnya. Ya, saya sangat yakin Yusuf pasti menerima mimpi itu dengan cara memperkatakan kembali apa yang telah dia dapatkan dari mimpi itu. Su'ah, sekali lagi, ya. Sehingga yang namanya Yusuf walaupun dijual kepada orang Mesir yang bernama Potifar, saya sangat yakin Yusuf terus membiasakan untuk su'ah. Ya. Dari mana saya yakin?
kita akan melihat bahwa Yosua dia pernah menyampaikan pesannya kepada orang Israel. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, kita nggak akan membacanya, dikatakan bahwa supaya semua bangsa Israel ini merenungkan firman Tuhan, merenungkan hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Dengan cara gimana? Kata merenungkan itu meditasi. Ya. Nah, dari sini orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yosua sudah diingatkan kembali. Kemudian hari ini kita melihat orang-orang Israel sehari 3 kali mereka selalu berkumpul di tempat yang dianggap suci oleh orang Yahudi, yaitu di tembok ratapan. Ya. Mereka jam 12 siang, jam 3 siang, dan jam 6 sore mereka memperkatakan janji-janji Tuhan itu. Ya. Dan mereka memperkatakan janji Tuhan bukan 5 menit, bukan 10 menit, tapi bisa setengah jam dan bisa 1 jam. Kenapa? Yang dia katakan itu berpasal-pasal. Ya. Nah, saya sangat meyakini Yusuf pun dia selalu suah. Tadi saya singgung sedikit mengenai berapa lama Yusuf ada di penjara. Pada waktu Yusuf berjumpa dengan Firaun berumur 30. Waktu Yusuf menerima janji Tuhan 17, jadi ada 13 tahun. Kira-kira Yusuf ikut Potifar 2-3 tahun, katakanlah 3 tahun. Jadi selama 10 tahun Yusuf di penjara di bawah rumah Potifar. Ya. Nah, ini semua adalah syarat untuk supaya Yusuf dapat ditinggikan kembali. Saya mendapatkan bahwa Musa berdoa, Tuhan buat seimbang hari-hariku di mana aku diberkati, di mana hari-hari duka citaku dan hari-hari sukacitaku. Saya mendapati ini dalam hidup Yusuf. Yusuf sampai umur 13 tahun dia dimanja oleh orang tuanya. Kemudian Yusuf mengalami kondisi buruk, ya, kira-kira 10 tahun dalam hidupnya. Dan itu cukup untuk membawa Yusuf naik kembali. Ya. Inilah yang saya dapati tatkala mempelajari Yusuf. Dan saya berharap Anda mulai mengerti. Ya. Setiap orang mempunyai stok duka cita dalam dirinya. Juga punya stok sukacita. Saya berangkat dari doanya Musa. Buat imbang, ya, hari-hari sengsaraku dengan hari-hari sukacitaku. Imbang, buat imbang Tuhan, buat imbang. Ya. It's okay, kita akan lanjut lagi. Nah sekarang Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir. Berarti dia sudah melampaui Potifar. Ya. Dia menjadi orang kedua. Tatkala dalam peneguhannya Firaun berkata supaya Yusuf dinaikkan di kereta keduanya Firaun. Jadi kereta kedua Firaun. Dari sini mengisyaratkan bahwa Yusuf benar-benar diangkat sebagai orang kedua. Ya. Nah, Yusuf mempunyai kekuasaan penuh diberikan oleh Firaun. Bahkan dikatakan cincin yang adalah meterai itu diserahkan kepada Yusuf. Firaun pernah berkata, yang membedakan engkau dengan aku, Firaun berkata begitu, hanyalah kursi ini, tahta inilah. Ya. Yang membedakan engkau Yusuf dengan aku Firaun hanya kursi ini. Wow. Apa yang telah disampaikan Tuhan melalui mimpi sudah digenapi. Ya.
Dan sekarang kita akan melihat mimpi Yusuf itu pada waktu Yusuf masih bersama saudara-saudaranya. Dia katakan, kita sedang ada di ladang, sedang mengikat gandum, ikatanku itu berdiri tegak. Kemudian ikatan-ikatanmu semua pada datang mengelilingi ikatanku, kemudian menyembahnya. Wah, itulah yang membuat marah saudara-saudaranya, ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian pasal 42, mulai ayat yang pertama sampai ke-5. Saya akan membaca untuk Anda. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. 10 orang. Ayat yang keempat, tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya Yakub, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Stop dulu. Yakub berpikir, jangan-jangan nanti Benyamin ini ditimpa kecelakaan. Mengapa kok sampai berpikir begitu? Ya, ini yang harus kita pelajari. Kita tahu bahwa tatkala Rachel melahirkan Benyamin, dikatakan mendapatkan kesulitan. Dan akhirnya Benyamin lahir, tidak lama kemudian Rachel mati. Itu yang pertama. Pasti menggores pada hidupnya Yakub. Kemudian Yusuf umur 17 tahun. Yakub ditipu oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena jubah yang indah tadi dicelupkan ke dalam darah domba. Kemudian dikirimlah kepada Yakub. Yakub suruh meneliti, ini benar punya anakmu Yusuf atau bukan. Dan ternyata setelah Yakub teliti, iya, ini punya anakku Yusuf. Kemana dia? Tidak tahu. Ya. Jadi saudara-saudara, Yusuf ini menipu bapaknya. Padahal dia tahu, dia telah menjual Yusuf kepada orang Ismail. Ya. Itu kerjaan yang dikerjakan oleh saudara-saudara Yusuf, direka-reka Tuhan untuk membawa Yusuf masuk ke area kerajaan. Karena Tuhan merancang itu. Ya. Nah, akhirnya Yusuf ada di Potifar dan difitnah lagi, dimasukkan penjara lagi 10 tahun kira-kira 10 tahun, bisa lebih bisa kurang, dan saya yakin bisa lebih, ya. Karena apa? Karena hukum yang sudah Musa katakan, buat seimbang hari-hari baikku dengan hari-hari tidak baikku. Buat seimbang. Nah, rupa-rupanya untuk membawa Yusuf kepada kursi yang lebih tinggi tadi, Yusuf harus mengambil stok duka citanya. Diambil 10 tahun di dalam penjara. Nah, itu harus. Ya, itu harus. Apa artinya untuk Anda dan saya? Kalau Anda dan saya sampai hari ini Anda sedang mengalami
kedukacitaan ini, ya. Kondisi yang tidak enak, kondisi yang memberatkan hatimu. Yang pertama, ingatlah ini dalam rangka mengambil dukacitamu, ya, supaya stok dukacitamu itu habis. Dan tatkala nanti sudah habis, maka yang tersisa adalah sukacita. Ya. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, ya, tapi kalau kita nggak ngalami hal yang buruk gimana dong? Puasalah. Dengan puasa Anda mengambil stok dukacitamu. Ya. Saya sampai hari ini saya masih terus menjaga itu. Seminggu sekali minimal saya puasa 1 hari 1 malam 24 jam. Dan andai kata didorong untuk masuk puasa Ester 3 hari 3 malam, saya pun lakukan. Saya melakukannya dengan sukacita karena itu harus saya ambil. Ya. Untuk apa? Untuk supaya nanti tatkala, ya, sampai saya nanti menjalani masa-masa hidup saya ke depan, tinggal sukacita. Dukacitanya sudah saya habiskan. Dari semenjak saya masih muda, saya terus puasa. Ya. It's okay, kembali lagi. Ya. Nah, tatkala jatah dukacitanya Yusuf habis, maka itulah waktunya Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjaranya Potifar. Yang bisa mengeluarkan hanya Firaun. Dan Tuhan mengirimkan mimpi itu kepada Firaun. Firaun bermimpi ada sapi yang gemuk, bagus bangunnya. Ya. Kemudian ada sapi yang kurus bangunnya. Tiba-tiba sapi yang kurus ini memakan sapi yang gemuk. Setelah makan tetap kurus. Bingunglah yang namanya Firaun. Dipanggillah ahli-ahli yang dapat menerjemahkan mimpi. Semuanya blank, tidak bisa menerjemahkan. Nah, pertemanan antara kepala juru minum Firaun dengan Yusuf. Mulailah juru minum itu ingat 2 tahun yang lalu dia berjumpa dengan Yusuf di penjaranya, di bawah rumah Potifar. Dia cerita kepada raja. Kemudian raja bilang, panggil. Dipanggillah Yusuf. Dan ternyata benar, Yusuf menceritakan semua artinya, arti mimpi itu. Selain itu, Yusuf juga menceritakan bagaimana mensiasati pada waktu musim berlimpah-limpah itu, apa yang harus dikerjakan. Semuanya dijabarkan oleh Yusuf. Dan Anda tahu, Firaun langsung berkata, tidak ada orang yang sehebat Yusuf ini. Dia penuh hikmat dari Allah. Oke, engkau yang harus mengatur semuanya. Pada waktu 7 tahun kelimpahan engkau atur. Nanti pada waktu 7 tahun kekeringan engkau juga yang atur. Luar biasa. Kenapa? Saya sangat yakin stok dukacitanya Yusuf sudah habis. Kalau Anda punya stok dukacita sudah habis, Anda akan melihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang membuat Anda tidak boleh mengalami dukacita lagi. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di sini sekarang kita melihat Yakub di Kanaan. Karena sudah memasuki tahun kekeringan, kehabisan gandum, tidak ada rumput, kambing dombanya harus makan apa? Maka disuruh beli. Ya. Hanya 10 anaknya yang berangkat. Ya. Oke, kita sudah baca tadi sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian Benyamin tidak boleh ikut. Kenapa? Karena Yakub khawatir, ya, bahwa jangan-jangan kecelakaan yang menimpa
atau celaka yang menimpa Rahel. Kemudian menurut Yakub, Yusuf juga mengalaminya. Jangan-jangan ini si bungsu sebentar lagi juga mengalaminya. Ya, maka dilaranglah si bungsu Benyamin untuk ikut pergi. Oke, kita akan lanjut lagi. Mulai ayat yang ke-6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi. Wow. Yusuf menjadi mangku bumi. Bahasa Ibrani adalah saliyid. Saliyid itu adalah penguasa. Ya, penguasa. Bisa dikatakan sebagai perdana menteri. Atau ya semacam itulah. Dan Yusuf menjadi penguasa di bawah Firaun, orang keduanya Firaun. Ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia, Yusuf, tidak dikenal mereka. Kenapa kok tidak dikenal? Karena Yusuf pakai bahasa Mesir. Dan dia di Mesir 13 tahun. Dia sudah berbicara fasih, bicara Mesir, bahasa Mesir. 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." 10. Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang." 11. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. 12. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." 13. Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Ingat, 13 tahun tidak berkomunikasi. Jadi mereka berpikir, ya Yusuf mati. Itu yang dia pikir, ya. Karena apa? Mereka nggak tahu, nggak ada kesempatan berkomunikasi seperti zaman hari ini, ya. Oke, kita akan lanjut baca lagi. Ayat 14. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari." 16. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguh kamu ini pengintai. 17.
dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar. Dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Ya. Nah, kita stop dulu. Jadi awalnya mereka akan dikurung, kemudian satu orang dikirim pulang. Tapi ya Yusuf tahu perjalanan kan tidak pendek. Dan kalau yang namanya kekeringan, berarti kambing dombanya akan mati semua karena nggak makan. Ya. Itu yang terjadi. Maka Yusuf merubah. Ya. 1 ditinggal di Mesir, yang 9 boleh pulang. Tapi tatkala kembali kemari, yang bungsu harus ikut. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini ceritanya makin seru tatkala Anda membaca. Ya. Bacalah sendiri nanti setelah kita selesai. Ayat yang ke-22, lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu," maksudnya Yusuf. "Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." 23. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa, penterjemah. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. 26. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. 27. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya. Uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar takut, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga diperbuat Allah terhadap kita?" 29. Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur,
kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara. Anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. 35. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya. Nah, diskusi yang sangat keras antara Yakub dengan anak-anaknya. Ya. Itulah yang terjadi. Sekarang kita akan melihat di dalam pasalnya yang ke-43. Ya. Pasal 43, satu pasal akan kita baca. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Ayat 3, lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. 5. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka,
orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri, tentang sanak saudara kita, masih hidupkah ayahmu, adakah adikmu lagi? Dan kami memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anakmu itu pergi bersama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang telah dikembalikannya ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Yakub tidak mempunyai pilihan lain, maka Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut. Cerita mengenai Yusuf ini sangat menarik dan seru. Maka saya akan lanjutkan dari ayat yang ke-16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia Yusuf kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang-orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, saudara-saudara Yusuf itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu. Ya, mereka berburuk sangka. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 20. Mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya
ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uang itu telah kuterima. Ya. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ya. Oke, kita akan lanjut karena mereka sudah ada di dalam rumah Yusuf. Ya. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberi makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Stop dulu. Anda ingat pada waktu Yusuf bermimpi, ada 11 ikatan yang sujud kepada Yusuf. Ya. 11 ikatan gandum itu sujud kepada ikatan gandumnya Yusuf. 11. Sebelum Benyamin ikut masih 10. Ya. Ini Simeon sudah dikeluarkan dan Benyamin sudah bergabung, 11 orang. Tergenapi apa yang Yusuf mimpikan itu. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ayat yang ke-29. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Ya. Kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Kita loncat. Ayat 33. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikannya kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, sekali lagi saya katakan, cukup menarik membaca kisahnya Yusuf. Banyak hal yang tersembunyi dan kita harus menyingkapkannya. Nah, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari ini, bahwa mimpi yang telah Tuhan berikan itu diwujudkan Tuhan. Ya. Butuh waktu 13 tahun kira-kira. Ya. Mimpi itu terjadi. Dan
sekarang Yusuf menjadi orang nomor 2. Ya, yang membuat Yusuf mencapai destiny yang sudah Tuhan buat, yang menghalang-halanginya diselesaikannya, yaitu stok duka cita ini harus habis supaya mendorong Yusuf naik kepada destiny yang Tuhan mau. Itulah yang saya dapatkan tatkala mempelajari Yusuf ini. Ya, kita masih belum selesai dengan Yusuf. Minggu depan saya masih sampaikan lagi kisah Yusuf. Masih banyak rahasia yang harus kita singkapkan. Dan saya berharap Anda diberkati melalui penyampaian firman ini. Saya akan ajak Anda berdoa dan setelah itu kita akan masuk di dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami melihat banyak hal yang kami pelajari di sini. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini boleh tinggal di dalam hati kami dan memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih Tuhanku. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur bagi murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami semua adalah murid-murid-Mu yang sedang belajar firman-Mu. Dan Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Ikutin saya saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, sudah diambil juga dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus kami terima. Di dalam hidup kekal, tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Itu yang Kau janjikan kepada kami. Kami terima janji itu. Sekarang Tuhan, posisi kami ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Kami terima janji-Mu itu. Janji-Mu itu terjadi di dalam hidup kami. Sekarang kami berdiri atas Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kami sudah dibenarkan dengan darah-Nya. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami mengambil darah-Mu. Kami taruh atas tubuh kami. Tubuh kami ini sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Dari penyakit-penyakit, termasuk penyakit corona.
Ini adalah iman kami. Kami terima janji firman-Mu itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lanjut doa syafaat. Saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhanku, mereka adalah jemaat yang sudah Tuhan tebus dengan darah Yesus. Kami berdoa untuk yang membutuhkan jalan keluar atas persoalan-persoalannya. Tuhan, terima kasih untuk jalan keluar itu yang sudah Tuhan kerjakan. Mereka yang sakit, kami juga mintakan darah Yesus, kami taruh atas bagian tubuh mereka yang sakit, dan Kau berjanji, darah-Mu membenarkan tubuhnya, maka tidak akan dikuasai penyakit lagi. Terima kasih Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Tuhanku, Engkau telah menebus mereka menjadi milik-Mu, dan pertolongan-Mu pasti turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhanku, untuk presiden kami, Bapak Wakil Presiden, juga para Menko, Menteri, dan pejabat tinggi setingkat Menteri, TNI, Polri. Kami dukung dalam doa supaya mereka memiliki kerjasama yang baik, satu visi, satu pandangan. Dan kami terus berdoa Tuhan, biar kesatuan ini terus mengikatnya. Dan aku berseru kepada nama-Mu, nama Yesus. Tuhan, darah-Mu, darah Yesus memproteksi presiden dan keluarganya, wapres dan keluarganya, juga para Menko, Menteri, Polisi dan TNI, juga pejabat tinggi. Tuhan, munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, munculkan orang-orang yang tidak korupsi, dan apabila korupsi ini masih tetap terjadi, biarlah dapat disingkapkan dengan jelas, sehingga aparat-aparat baik kepolisian, baik KPK, mereka dapat mencegahnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa, biarlah corona ini dapat segera diatasi dengan cara perilaku yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian kami. Saudara-saudaraku, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, aku minta darah Yesus dan aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan darah-Mu itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah kemusnahan. Tangan-tangan itu tangan-tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Terima kasih Tuhan. Damai yang dari Tuhan, sejahtera, sukacita, dan agape Tuhan mengalir kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Di penghujung ibadah kami nyatakan sekali lagi, terima kasih lewat pengakuan kami. Haleluya. Oh, Yesus, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala hormat puja hanya bagi Yesus, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Nya sungguh mempesona setiap kita. Haleluya. Dia yang mati bagi kita, hapuskan dosa kita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Na, 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 na,